Pak Sensei, Jizai, Jizai. Aduh. Gimana, sehat kabar? Piye mas? Zizai, Lombok, Jepang. Aduh. Capek debat dulu sama orang-orang itu ya. Keren kita punya judul nih. Ini karena habis debat sama kaum intoleran, jadi saya bikin judul ini guys ya. Habis debat sama orang-orang yang ingin mendirikan negara ala bangsa lain. Emangnya nggak mau jadi diri sendiri, saya bilang. Emangnya nggak mau jadi diri sendiri sebagai bangsa Indonesia? Kenapa harus jadi bangsa lain? Kenapa harus jadi Timur Tengah gitu loh? Padahal kepribadian kita itu nggak kurang kerennya, jati dirinya, ya. Jati dirinya tinggal dipoles dengan ajaran kitab suci, selesai. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita kan. RMU Pancasila. Nah, ini judul ini saya ambil karena habis debat tentang RMU tadi di koma lain ya. Jadi katanya RMU itu rububiyah mulkiyah uluhiyah. Ya, saya bilang Pancasila juga punya rububiyah mulkiyah uluhiyah. Itu kan syarat negara. Ya, ada aturan, ada wilayah, dan ada rakyat. Judul ini ya. Pancasila juga punya rububiyah mulkiyah uluhiyah, jangan salah ya. Bukan cuma orang Arab yang punya Timur Tengah, Israel, sama khilafah yang punya RMU. Oke, kita bahas ya. Jadi rububiyah mulkiyah uluhiyah itu, ya rububiyah itu katanya aturan, terus mulkiyah itu wilayah, terus uluhiyah itu rakyat, masyarakat. Ya kita mempunyai aturan kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Apakah itu sejalan dengan kitab suci? Oh ya, sangat sejalan dengan kitab suci manapun. Karena inti daripada ajaran kitab suci adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kalau dibahasakan nama Tuhan Rahman Rahim, ya kan? Rahman Rahim, kasih sayang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu aturannya. Pancasila itu mengandung itu, cinta kasih sayang. Ajaran Tuhan di situ. Ajaran Tuhan itu menyebar ke 3 hal, yaitu bagaimana kita bersatu, dan bagaimana kita sistem kepemimpinannya, dan bagaimana dengan kesejahteraannya gitu loh. Kan di situ ya. Sila 1, sila 2, sila 3 adalah cara kita bersatu dengan cinta kasih. Ajaran kasih sayang itu ada di situ. Jadi dengan adanya Pancasila itu sudah mewakili aturan itu. Karena kitab suci itu kan nggak bisa diterapin langsung. Tidak bisa diterapin secara mentah gitu kan. Dia harus diformat ulang menjadi konstitusi namanya guys. Harus diformat ulang menjadi konstitusi. Nah, ketika dia menjadi konstitusi, itulah yang akan menjadi standar operasional kita, ya kan? Bagaimana kita menjalankan kehidupan kebangsaan kita yang merdeka ini, gitu kan? Kayak kita punya kehidupan kebangsaan yang merdeka. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 bisa dibilang rububiyahnya. Ya, terus mereka bilang, ya gitu harus Al-Quran dan Sunnah gitu kan? Ya situ sudah terperaskan di situ. Sudah masuk di dalam Pancasila, karena kan kitab suci tidak bisa langsung dipakai secara mentah. Dia harus dibuat menjadi konstitusi, harus dibuat menjadi dasar negara dulu kan, supaya nanti kita nyusun konstitusi ya itu sejalan ya. Jadi sekali lagi Pancasila pun mempunyai rububiyah mulkiyah uluhiyah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh ya. Terus ada lagi Pancasila, Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Itu sudah cukup buat kita untuk memahami bahwa Pancasila itu adalah rububiyah gitu loh.
aturan, ya, mengandung aturan Tuhan di situ, ya. Karena ketuhanan yang bicara Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial, kan semua itu ya ajaran yang diajarkan juga di dalam agama. Ya kan, kita bukan negara agama, bukan negara komunis, tapi negara kebangsaan. Istilah terminologinya juga terminologi kebangsaan, guys. Yang jelas, Pancasila Undang-Undang 45 itu adalah, kalau dibahasakan dengan bahasa agama, ya rububiyahnya. Kenapa bisa dikatakan rububiyah? Karena di dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah terkandung ajaran kitab suci manapun. Ya, yaitu apa? Cinta kasih, kasih sayang, yang 11-12 dengan kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kita kepada Tuhan, kita itu ajarannya cinta kasih, kasih sayang. Kalau kepada sesama manusia, itu adalah bicara kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan untuk eksis sesuai dengan corak masing-masing. Semua merdeka, ya, kemerdekaan hak segala bangsa, kemerdekaan hak semua golongan, kemerdekaan hak semua individu warga negara. Itu cinta kasih banget, ya kan? Itu kasih sayang banget. Ya. Kita memuliakan nama Tuhan di situ dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia itu adalah inti daripada ajaran para nabi. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada di Pancasila. Tinggal bagaimana ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini mendasari daripada sila 3, mendasari bagaimana kita bersatu, bagaimana sistem kepemimpinan, dan bagaimana berbagi kesejahteraannya. Tadi teman-teman yang debat terkait dengan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah gitu kan. Tidak harus berbahasa agama, harus bisa juga berbahasa politik. Dan rububiyah ini sangat terkait dengan sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinannya apa? Republik Indonesia, republik itu kerakyatan, sistem kepemimpinan yang kerakyatan. Mungkin dalam bahasa agama ada imamah gitu kan. Ya, kita sistem kepemimpinannya republik kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Kenapa? Kalau kerakyatan itu jelas, itu sebaik-baiknya kepemimpinan adalah yang kerakyatan. Ya. Bagaimana dengan kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat itu kelahiran kita. Kita lahir sebagai rakyat berdaulat. Jadi kerakyatan yang berdaulat itu adalah rakyat di situ. Itulah sistem kepemimpinan kita. Disitulah rububiyah itu berkembang. Rububiyah itu berkembangnya di situ. Ya. Kalau sistemnya kedaulatan rakyat, ya semua aturannya akan ngikutin pola itu. Misalnya, kalau kerajaan ya dia semua aturan akan mengikuti pola itu juga. Aturan mainnya itu aturan main sistem kerajaan. Kalau kerakyatan republik, sistemnya itu akan mengikuti sistem republik. Jadi bukan masalah benar salah di sini. Kita lahirnya sebagai rakyat yang berdaulat, ya karena itu adalah kelahiran kita, jati diri kita. Kita nggak bisa mengingkari jati diri kita itu. Ketika kita menyatakan proklamasi lahir, ya, yang namanya lahir itu kita terlepas dari penjajah gitu loh. Itu momen kita lahir. Di saat itu kita menyatakan kemerdekaan kita. Dengan pernyataan kemerdekaan terlepas dari si kolonial, kita lahir menjadi ada, tadinya tidak ada. Kita menjadi ada, karena sudah menjadi ada, maka kita bisa mendirikan negara kita. Gitu. Apa dasarnya kita mendirikan negara? Apa rububiyahnya kita? Apa rububiyah di dalam Pancasila itu? Ya, rububiyahnya Pancasila adalah jati diri kita ya. Bagaimana kita lahir sebagai sebuah bangsa, itu yang pertama. Kita lahir sebagai bangsa Indonesia yang satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi, dan di balik kelahiran bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi itu terdapat kelahiran daripada kepemimpinan ala Indonesia yang disebut Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia itu belum bicara negara guys ya. Itu artinya yang lahir adalah cikal bakal kepemimpinan, pola kepemimpinannya, potensi kepemimpinannya yang lahir di situ, yaitu Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Maka nanti negaranya adalah negara Republik Indonesia yang satu kesatuan. Nah, disitulah berkembangnya rububiyah itu di situ. Dari sistem kepemimpinannya, dari jati dirinya dari kelahirannya.
sebagai Indonesia yang bulat mutlak, tidak mengecualikan satu golongan, umat yang satu istilahnya kayak gitu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bertemulah dengan Pancasila kan. Pancasila itu bagaimana mempersatukan, bagaimana menata sistem kepemimpinan, dan bagaimana menata kesejahteraannya, ekonominya. Gitu kan. Tapi yang jelas, rububiahnya itu pertemuan antara bangsa Indonesia sesuai dengan kelahirannya, yang tadi itu, yang bulat mutlak, satu kesatuan, gak bisa dibagi-bagi, dan di dalam itu terkandung potensi pola kepemimpinan Republik Berkedaulatan Rakyat. Nah, itulah yang kemudian menjadi rububiahnya kan, akan berkembang. Misalnya ada MPR, ada Presiden, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada dan lain-lain semua. Sampai dengan etika, moralitas, dan sebagainya itu turunan dari situ. Jadi nggak harus, pola kerajaan itu nggak harus. Ya, kerajaan itu tergantung bagaimana dia lahir dulu, bangsa tersebut. Ya kan? Kita kan lahirnya sebagai bangsa yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang merdeka gitu kan, yang lahir, yang merdeka. Oleh karena itu, ketika kita mendirikan negara, ya kita mendirikan negara sesuai dengan kelahiran kita itu. Oke, selamat datang buat yang lain ya, buat